Katie Beers diculik 2 hari sebelum ulang tahunnya selama kurang lebih 15 hari dan berhasil diselamatkan di bunker bawah tanah. Catherine Beers atau biasa dipanggil Katie lahir pada tanggal 30 Desember 1982. Dia tinggal bersama ibunya, Marilyn Beers, dan kakak tirinya, John Beers, di Long Island, New York. Karena ibu Katie sering mengabaikannya, Katie kemudian diasuh oleh ibu baptisnya, Linda Engellery, dan suaminya, Sal Engellery. Selama tinggal bersama ibu baptisnya, dia selalu diminta mengerjakan pekerjaan rumah, mencuci, menyapu, memasak, dan sebagainya. Bahkan, dia juga sering mendapatkan serangan seksual dari Sal. Katie sudah memberi tahu ibu baptisnya tentang perbuatan suaminya itu padanya. Namun, dia tidak percaya dan menganggap Katie pembohong. Dia tidak bisa bermain atau menghabiskan waktu layaknya anak seusianya. Bahkan dia tidak punya teman bermain seusianya. Dia hanya bermain dengan teman dari keluarga Beers bernama John Esposito yang dijuluki sebagai Big John oleh anak-anak lokal karena dia adalah anggota dari organisasi Big Brother Big Sisters. Pria itu sering memberi perhatian dan hadiah kepada Katie. 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-10, John membawa Katie ke arena hiburan Spaceplex di Concert, New York. Ini bukan pertama kalinya Katie pergi ke sana. Dia pernah beberapa kali pergi ke Spaceplex dan tempat itu merupakan tempat favoritnya. Tapi hal ini akan menjadi ulang tahun terburuknya. Katie menelpon bibi Linda mengatakan bahwa seorang pria membawa pisau dan akan menculiknya. Bibi Linda langsung memberitahu polisi mengenai panggilan itu. Saat polisi tiba, Linda dan John sudah berada di lokasi. Polisi mulai melakukan pencarian. Anjing pelacak hingga helikopter dikerahkan untuk mencari Katie. Polisi menanyai orang-orang yang berada di Spaceplex, apakah mereka pernah melihat Katie. Namun, tak seorang pun pernah melihatnya. Dominic Ferron, kepala divisi penculikan polisi di Long Island, mengirim satu-satunya petunjuk, yaitu rekaman panggilan telepon itu ke FBI. Sembari menunggu hasil dari FBI, Ferron melanjutkan penyelidikan. Ada beberapa orang yang dicurigai dalam kasus ini. Ibu kandung Katie, Marilyn Beers, yang tidak mampu mengurus Katie layaknya seorang ibu. Linda Engellery, ibu baptisnya, yang selalu menyuruh Katie menjalani pekerjaan rumah tangga. Sal Engellery, yang pernah melakukan pelecehan pada Katie, dan John Esposito yang merupakan orang terakhir yang melihat Katie. FBI akhirnya membagikan hasil temuan mereka. Panggilan Katie dilakukan di bilik telepon di depan Spaceplex. Anehnya, mereka tidak menemukan jejaknya di sana, dan dia mencoba menelpon 19 kali sebelum dia memutuskan untuk meninggalkan pesan di mesin penjawab otomatis. Dan yang paling mengejutkan adalah panggilan itu tidak dibuat langsung oleh Katie, namun berasal dari sebuah rekaman berdasarkan analisis audio dari FBI. Marilyn yakin bahwa Linda dan Sal adalah dalang dari penculikan Katie karena mereka kehilangan hak asuh setelah Marilyn melaporkan Sal atas pelecehan seksual terhadap Katie. Sal dijatuhi hukuman pada tahun 1994 karena melakukan pelecehan terhadap Katie sebelum penculikan. Setelah penyelidikan terhadap anggota keluarga telah selesai dan masing-masing dari mereka memiliki alibi yang kuat dan tidak ada petunjuk yang ditemukan di kediaman mereka, polisi kini mulai mengamati dan memeriksa John Esposito. Setelah memiliki surat penggeledahan, mereka mulai memeriksa kediaman John dan tak menemukan hasil apapun. Mereka kemudian menghubungi Big Brother Big Sister Association untuk mengetahui mengenai John lebih dalam. John menggambarkan dirinya sebagai seorang kakak. Detektif menemukan bahwa saat dia mencoba masuk ke organisasi itu, mereka melakukan penyelidikan latar belakang padanya dan mereka mengetahui bahwa dia telah terlibat dalam penculikan seorang anak berusia 7 tahun, 15 tahun sebelum hilangnya Katie. Namun mereka mengesampingkan hal itu dan menerimanya sebagai Big Brother. Ferron yakin John lah yang telah menculik Katie, namun
dia belum menemukan bukti yang kuat. Polisi kemudian melakukan interogasi dan mengepung rumah John. Banyak juga wartawan yang datang ke rumah itu untuk meliput. John sangat tertekan dan pada akhirnya dia memberitahu Vernon bahwa dia tahu di mana Katie berada. 13 Januari 1993, John membawa polisi ke penjara bawah tanah yang sengaja dibangun bertahun-tahun sebelumnya untuk Katie. Tempat itu berada di bawah rak buku yang ditutupi dengan karpet, dan di balik itu ada balok besar seberat 200 pon. Untuk membukanya, balok itu harus dikaitkan dengan katrol. Kemudian terlihat lorong ke bawah sekitar 7 kaki. Lalu terdapat terowongan sepanjang 6 kaki yang hanya bisa dilalui dengan berjalan merangkak. Kemudian terdapat satu ruangan di bawah tanah di mana Katie berada. Dia kemudian dibawa keluar dengan selamat. Pada 28 Desember 1992, John membawa Katie pergi ke rumahnya. Setelah Katie bermain video game di kamar John, pria itu memaksa Katie untuk masuk ke bunker beton bawah tanah. Setelah itu, dia memaksa Katie membuat rekaman suara di mana dia mengklaim seorang pria dengan pisau membawanya. Lalu John memutar rekaman itu di luar arena hiburan Spaceplex dan mengatakan pada staf di sana dia telah kehilangan Katie di dalam gedung. Di dalam bunker terdapat toilet dan ruangan kedap suara seukuran peti mati berisi tempat tidur dan televisi. Dia dirantai dan juga mendapatkan serangan seksual dari John. Selama di dalam, dia dapat melihat wawancara keluarganya dan perkembangan pencariannya melalui televisi. Ada waktu ketika John berencana meminta Katie pura-pura mati, dan dia kemudian akan memfotonya agar polisi mengira Katie sudah mati dan pencariannya dihentikan. Namun, Katie menolak dan hal itu tidak pernah dilakukan. Hingga akhirnya dia diselamatkan pada tanggal 13 Januari 1993. John mengaku bersalah atas penculikan pada 16 Juni 1994 dan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun seumur hidup pada 27 Juli 1994. Pada 4 September 2013, dia ditemukan tewas di selnya karena penyebab alami. Katie kemudian dipindahkan ke panti asuhan dan tak lama dikirim untuk tinggal bersama orang tua asuh di East Hampton, New York. Dia diberikan anonimitas dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya sampai dewasa. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.